Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sangat banyak sekali nikmatnya, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita sebagai seorang hamba hanya mampu bersyukur atas limpahan nikmat tersebut. Tidak bisa kita menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, bisa aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, jikalau kita kufur, tidak mensyukuri nikmat tersebut, inna adabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Makanya oleh karenanya mari kita ucapkan hamdalah sebagai wujud bersyukur kita biqaulina alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah sebaik-baik uswatul hasanah, sebaik-baik contoh, sebaik-baik public figure bagi kita semuanya dalam kehidupan keseharian, yang mana kita sebagai umatnya harus mencontoh perilaku beliau, keseharian beliau bagaimana, itu harus kita contoh dan kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai umatnya tentu dan pasti kita mengharapkan syafaat beliau yang kiamat. Amin amin Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimahum. Di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan apa? Terkait dengan pengajar, terkait dengan guru, terkait dengan ustaz ataupun ustaz. Bagaimana peran mereka di dalam dunia pendidikan? Tentu kita tahu bahwasanya peran guru, ustaz-ustazah, guru TPA atau guru apapun itu pasti sangat besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini akan saya bagi menjadi 3 hal. Peran dan tugas seorang guru kepada anak-anaknya itu apa? Oke, yang pertama, peran guru atau tugas seorang guru itu adalah sebagai pengajar. Tentu itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita lewatkan bahwasanya tugas seorang guru adalah sebagai pengajar. Pengajar bagaimana? Pengajar yakni mengajarkan apa? Mengajarkan tentang suatu ilmu kepada anak-anak. Yang nantinya harapannya dengan kita mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak tersebut, yang semulanya belum tahu menjadi tahu, yang semulanya belum paham menjadi paham, dan yang semulanya tidak mengerti atau tidak sama sekali itu menjadi tahu dengan ilmu yang kita ajarkan. Nah, itu tugas pertama. Nah, mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar hadis ini bahwasanya Rasulullah itu berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Oke, kita garis bawahi di kata ta'allama dan wa'allama. Jadi ta'allama sebaik-baiknya adalah orang yang belajar. Ta'allama itu belajar, itu tingkatan pertama daripada menuntut ilmu, itu belajar. 'Allama yu'allim, artinya belajar atau mengambil sesuatu, menuntut ilmu. Kalau kita bahasa Arab, itu tingkatan pertama daripada seorang penuntut ilmu. Mungkin kita masih kecil, kita masih SD, TK atau bahkan SMP, itu kita masih belajar mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian memperhatikan dengan seksama supaya paham dengan apa yang disampaikan. Itu tahapan pertama dalam itu belajar. Kemudian seseorang akan bertambah levelnya atau tingkatannya ketika dia mencapai tahapan yang kedua. Apa itu? Wa'allam. Mengamalkan
sebagai calon guru, ketika kita sebagai seorang guru mengajarkan ilmu yang kita dapat kepada anak murid kita, kepada santri-santri kita, kepada anak didik kita, maka kita sudah naik levelnya menjadi tingkatan yang kedua, dari orang yang wa'allama. Dan perlu teman-teman tahu sekali bahwasannya ta'allama dengan wa'allama itu lebih besar pahalanya wa'allama. Mengapa demikian? Karena dia mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Dan kita berharap dengan kita mengajarkan ilmu tersebut kepada anak murid kita, kita menjadi mengambil salah satu daripada 3 hal yang menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya sampai kapanpun, dan bahkan ketika kita sudah tidak ada atau sudah wafat. Sedekah jariah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah doa daripada anak kita. Kita fokus kepada yang kedua, ilmu yang bermanfaat ini. Nah, inilah yang menjadi fokus besar kita sebagai seorang guru. Inilah yang menjadi motivasi kita. Dengan kita menyampaikan ilmu, maka kita akan mendapatkan amal jariah. Ketika kita menyampaikan suatu ilmu, misalkan ilmu A, dan ilmu tersebut diamalkan terus oleh anak murid kita sampai kapanpun. Nah, selagi dia masih mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya lagi kepada orang lain, maka kita akan terus mendapatkan pahala-pahala tersebut. Bisa dikatakan dengan pahala jariah. Oke, itu tugas guru yang pertama. Jadi sebagai apa? Sebagai seorang pengajar. Kemudian tugas guru sebagai yang kedua itu adalah sebagai pembimbing. Mungkin teman-teman paham apa yang dimaksudkan dengan pembimbing. Pembimbing itu adalah orang yang mengarahkan, yang meniti, mengarahkan, memberikan saran, memberikan nasihat, saran dan motivasi kepada anak murid. Dan bimbingan ini itu lebih intens daripada hanya sekedar mengajarkan. Kalau mengajarkan kan kita di depan kelas menyampaikan ilmunya pada murid dan selesai masalah. Tapi kalau membimbing, kita memastikan anak murid yang kita sampaikan tersebut itu benar-benar paham. Kalau misalkan dia menemui masalah dalam belajarnya, menemui masalah dalam kesehariannya, atau kalau di pondok pesantren itu menemui masalah dalam kendala hafalannya, kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang ustadz musyrik harus bisa membimbing anak tersebut, diarahkan mana baiknya dipilihkan. Kita kasih nasihat, kemudian kita kasih saran, Mas, baiknya begini loh. Kalau misalkan lagi menghafal Quran, alangkah baiknya menghadap, alangkah baiknya lebih fokus, alangkah baiknya jangan ngobrol sama teman. Dan itu daripada kita makna daripada seorang pembimbing. Jadi benar-benar memastikan anak murid kita itu berjalan sesuai dengan jalannya. Kemudian kita memastikan dia akan sampai pada finishnya sesuai dan tepat, tanpa dia harus belok-belok kemana-mana. Kita dia harus membimbing, harus menetapkan anak tersebut supaya dapat lulus. Itu tugas guru yang kedua, berikan nasihat, saran, dan juga motivasi. Nah, motivasi ini juga penting untuk anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, dan semangat dalam apa? Menghafal Quran, misalkan menghafal baik itu ziyadah atau murojaah dan apa. Itu tugas itu. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini kalau menurut saya itu tugas yang paling penting dan semua guru harus memiliki, harus tahu tugas yang ketiga ini. Nah, dan tak jarang juga gitu kan, tak jarang juga seorang guru yang jarang menerapkan yang ketiga ini. Nah, biasanya hanya sebagai seorang pengajar, pembimbing, udah selesai. Tapi kayak yang ketiga ini jarang. Apa yang maksudnya yang ketiga? Yang ketiga adalah seorang guru atau seorang ustadz atau ustadzah musyrifah itu harus memberikan yang namanya uswah. Uswah itu kalau bahasa Indonesia adalah sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita ada di sekolah, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak murid kita, terkhusus ketika kita di pesantren. Nah, kenapa terkhusus ketika kita di pesantren? Karena kita di situ loh 24 jam. Nah, saya pribadi juga di pesantren. Di situ 24 jam. Bagaimana saya mengatur diri saya memberikan contoh yang baik ketika di hadapan anak-anak maupun di hadapan mereka. Ketika mereka ngaji, menghafal Quran, teman saya sudah harus ikut. Ketika mau sholat, ikut. Ketika mereka berjamaah, ikut mencontohkan. Nah, dan menurut saya uswah itu adalah salah satu pendidikan terbaik. Salah satu pendidikan terbaik yang harus
dimiliki oleh semua guru atau guru, ustadz maupun ustazah. Kita memberikan contoh. Karena dengan kita memberikan contoh yang baik kepada anak murid kita akan melihat, oh ustaz-ustazah gini loh, oh ustaz-ustazah itu baik, ustaz-ustazah itu memberikan contoh yang baik kepada kita, ustaz-ustazah itu tahapan-tahapannya gini caranya kalau misalkan lagi sholat, kalau misalkan lagi mengerjakan sendiri. Itu akan mereka secara langsung maupun secara tidak langsung mereka akan melihat dan mereka akan mencontoh kita. Coba kalau misalkan yang kita contohkan, kita memberikan uswah yang jelek, yang berbalik dengan kebiasaan-kebiasaan itu pasti akan berpengaruh juga kepada anak kita. Oh ustaz lo gini, oh ustazah lo gini, kenapa sih nggak boleh kayak gitu? Nah, akan jadi seperti itu. Makanya saya katakan, kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena alhamdulillah ya, saya di pondok pesantren itu kurang lebih sudah 6 tahun, sudah 6 tahun gitu kan. Dan itu mengurusi anak. Bagaimana ya Pak? Bisa bayangkan sendiri anak semuda saya gitu kan. Dan bahkan saya belum menikah dan belum punya anak, itu harus mengurusi anak-anak lain. Gitu. Tapi dalam diri saya mengatakan bahwasanya yakin Bismillah itu kan untuk masalah. Atau dari awal perjuangan dari pertama kali saya pengabdian sampai sekarang gitu kan. Terhitung pengabdian kurang lebih 4 tahun jalan. Itu banyak sekali saya menemukan masalah dan problem dari anak-anak. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan wali santri, bagaimana kita harus memahamkan anak yang bermasalah, berkali-kali diulang terus. Bagaimana kita harus memahamkan anak yang bandel, menuntun anak tersebut supaya dia bisa tercapai hafalannya gitu. Dan jangan juga kita stres atau berpikiran lelah di situ. Tapi yang membuat saya tetap bangkit adalah itu tadi. Dengan kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak yang kita belajar dan sebagainya, maka itu akan menjadi amal jariah untuk kita, untuk saya pribadi ataupun kita sebagai seorang calon guru di masa depan. Nah, itu yang menjadikan saya akan tetap terus untuk mengajarkan, karena balik lagi yang tadi yang bahwasanya kita tahu ilmu itu ada dua, yakni yang pertama itu belajar ta'allama, kemudian yang kedua adalah wa'allama, mengamalkan. Dan pahala wa'allama, mengamalkan dan mengajarkan itu lebih besar daripada hanya sekedar ta'allama. Itu yang menjadikan motivasi terbesar saya untuk terus mengajarkan, membimbing dan juga memberikan uswah kepada anak-anak didik, kepada peserta didik santriwan dan santriwati. Itu mungkin kurang lebih dari apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian sebelum saya tutup nih, ini ada video silakan ditonton nanti setelah ini. Video kegiatan saya, maksudnya ketika saya bagaimana ketika di pesantren. Oke, syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya teman-teman sekalian. Ijtihad, ada taksa, ada taqwa, dan kana dalam kembali menyatakan umur maqala wa la tamdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditonton videonya. الهجرة رحلة هادينا